Sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ tapi nggak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak pikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, nggak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya? Saya mau tanya. Terlambat sedikit, saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk membayarnya. Jadi kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk diucapkan kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan. Siapapun yang mencontohi manusia terbaik ini pasti hidupnya akan tentram, bahagia, kemenangan akan diperoleh dari musuh-musuh, dan juga solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah dunia yang sedang dilalui. Karena memang tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini seperti apa yang tadi sudah digambarkan. Ketentraman jiwa, ketenangan, kemenangan, dan juga solusi yang terbaik dari masalah-masalah. Sang Pencipta Allah memerintahkan kita secara khusus orang-orang beriman untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan akan dibalas 10 kali rahmat atau karunia dari Allah secara langsung. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim, dan kita melanjutkan adab terhadap sesama makhluk, secara khusus adab suami istri. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, adalah hak-hak istri terhadap suami. Jadi ibu-ibu boleh menuntut ini, tanda kutip, dengan cara yang santun kepada suaminya. Karena ini hak langsung dari Sang Pencipta Allah. Bapak-bapak wajib tahu ini, sehingga mengamalkan bukan karena istrinya, tapi karena perintah dari Sang Pencipta Allah. Saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, pentingnya seorang muslim menjadikan semua yang ada di sekitar dia ini adalah penyebab dia mendapatkan rahmat Allah. Seorang suami berbuat baik sama istrinya, bukan karena istrinya, tapi karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan dalam berbuat kebaikan itu. Begitu pula seorang istri dalam melayani suaminya, semua karena Allah, sehingga tidak ada kejenuhan. Karena manusia bisa melalui masa-masa di mana dia jenuh, lesu, marah, sakit, ya. Atau mungkin pada saat dia senang. Jadi kalau kita niatkan memang karena Allah, kita akan bisa melaluinya. Bukankah pada saat ibadah haji kita kerjakan capek sebenarnya? Penerbangan pesawat 9 jam, panas, harus tinggal di kemah, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Tapi tidak pernah ada orang yang ikhlas berangkat haji karena Allah, pulang ditanya mau berangkat lagi, dia bilang enggak. Pasti mau saja. Mau berangkat lagi haji? Iya. Orang yang menjawab iya itu karena dia ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas berangkat, terpaksa, hanya mau ngetes, nggak bakal mau kembali lagi. Seperti itulah kurang lebih fenomena kehidupan kita semuanya. Kita tidak akan jenuh dalam menjalani rumah tangga, karena ibadah rumah tangga ini ibadah yang sangat panjang. Semenjak akad nikah sampai kita meninggal, terus menerus kita lalui kehidupan itu. Maka butuh ilmu yang kuat, sehingga mendatangkan keimanan yang kuat, dan akhirnya pengorbanan atau cinta dan pengabdian juga maksimal. Kalau diniatkan karena Allah, semuanya kita akan tenang. Mau baru menikah sampai punya anak 10 pun tetap sama, nggak ada bedanya. Orang mukmin tidak akan berubah. Bagaimana dia bermuamalah di hari pertama, di bulan pertama yang dikenal dengan bulan madunya, akan sama sampai dia meninggal dunia. Semua muamalah yang baik, santun,
menasehati, meluruskan, berkorban, itu akan terjadi. Karena niatnya dari awal karena Allah. Tapi kalau karena disuruh oleh orang tua, karena kebetulan cuma punya rasa cenderung, ya, apalagi yang bahaya itu orang kalau cenderung hanya karena fisik. Karena kapan fisik pasangannya berubah, udah mulai keriput, udah mulai ada ubannya, maka bisa berubah semuanya. Atau orang menikah hanya karena duit. Pada saat suaminya kaya, iya. Pada saat sudah bangkrut, ditinggal. Itu banyak terjadi. Atau maslahat-maslahat dunia yang lain. Maka tentu setelah target tercapai, dia akan selesai. Ini akan berbeda dengan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mau muda, mau tua, mau sehat, mau sakit, ini pasangan saya. Peluang untuk mendapatkan surga darinya, selesai. Gak ada kata-kata jenuh, gak ada bosan. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, orang yang sangat tua. Saking tuanya sudah gak bisa layani Nabi SAW lagi biologis. Hibahkan malamnya buat Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Nabi SAW bertahan. Bukan berarti karena sudah tua tidak bisa layani biologis lalu ditinggal. Udahlah, gak apa-apa. Ya, bisa nikah dengan yang lain. Siapa yang tidak suka dengan Nabi SAW? Tapi beliau menggambarkan rumah tangga itu. Bagaimana menjadikan pasangan ini adalah sebab kita mendapatkan derajat tinggi di surga. Hanya dengan senyum, hanya dengan bertutur kata yang santun, hanya dengan melayani, hanya dengan berkorban sedikit dengan uang, selesai. Dan ada ceramah saya di YouTube yang saya berikan judul Jalan Tol Menuju ke Surga. Itu rumah tangga. Makanya syaitan luar biasa ingin mengacaukan rumah tangga itu. Ada saja hal-hal yang dijadikan pemicu untuk kita ribut, untuk kita ya tidak berinteraksi. Sebab senyum, sentuhan, biologis, bermesraan, pahala semuanya. Maka syaitan harus ngacauin itu. Kadang-kadang subhanallah gara-gara satu tutur kata yang salah dari pasangan kita sudah nggak berhubungan 2 hari, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, bahkan mungkin sudah sampai pada perceraian. Kenapa? Kalau kita rentet historinya hanya karena mungkin dia dianggap oleh pasangannya berkata kasar, mungkin anggapan dia. Siapa tahu memang pasangan kita begitu cara berbicaranya. Harus kita mengerti, rangkul dia. Kekurangan pasangan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dibantu keluar dari permasalahannya. Nasihati, luruskan, rangkul. Dan kesuksesan seseorang dalam kehidupan bersosial, kalau dia sukses dalam rumah tangganya. Sehebat apapun seorang laki-laki di luar sana, namanya, wibawahnya, hartanya, tapi kalau kacau rumah tangganya, selesai urusan. Berarti orang ini gak berhasil. Dia hanya performance saja, seperti orang yang rapi pakaiannya, tapi di dalam tubuhnya banyak penyakit nih. Begitu pula seorang wanita, mau dikatakan wanita karir, kaya, cantik, terkenal namanya, lihat hubungannya sama suaminya. Kalau dia baik sama suaminya yang sudah tahu luar dalam tubuhnya, maka berarti dia memang betul-betul baik. Tolok ukur selalu di rumah tangga. Dan ini sudah dijadikan oleh para ulama gambaran umum bagaimana menilai seseorang itu baik atau tidak di rumah tangganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dengan pasangan hidupnya. Suami sama istri, istri sama suami. Itu baru manusia terbaik. Karena pasangan kita tahu semuanya. Kita bangun tidur, biasanya orang masih emosional, biasanya orang masih lesu, biasanya orang masih berantakan. Pasangan kita tahu tuh. Mungkin tidak semua orang tahu. Pada saat kita lagi hadapin masalah atau pada saat kita sakit, yang melayani adalah pasangan kita. Pada saat kita lapar, pada saat kita lagi makan, yang senantiasa menemani makan adalah pasangan kita. Dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri dan suami ini libas dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian kalian dan kalian juga adalah pakaian buat istri kalian. Apa kata ulama tafsir? Pakaian fungsinya untuk apa teman-teman sekalian? Menutup badan. Apalagi? Memperindah, ya, menutup aib-aib kita. Itu pasangan suami istri. Jadi kalau ada suami istri yang saling membongkar aib ini, tidak layak jadi pasangan ini. Dia harus tahu titik luka di badan kita pun yang tahu istri kita, yang tahu suami kita. Orang lain nggak ada yang tahu. Jadi kan? Bahkan terkadang
Ada orang-orang yang luar biasa kalau memahami poin ini, bukan cuma hal-hal yang kecil hanya sekedar titik di badan. Ada seseorang mungkin yang bersedia untuk khidmah dengan pasangannya. Seorang dosen kami di Madinah, Dr. Saleh Suhaimi, semoga Allah jaga beliau. Salah satu staf pengajar di Masjid Nabawi, kebetulan salah satu istri beliau adalah orang kita dan pernah belajar dengan saya, seorang akhwat. Waktu beliau minta dicarikan jodoh, saya sampaikan ternyata ada yang mendaftar dan akhirnya jadi istrinya. Masya Allah sekarang sudah sampai 15 tahunan, sudah punya anak dan sudah warga negara sana kalau saya tidak salah di Madinah. Yang jelas beliau sempat cerita sama saya, karena beliau matanya buta gitu. Ini saya cerita karena kebaikan ya, untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Jadi beliau cerita sama saya dan saya memang terharu dan kagum dengan itu ya. Beliau mengatakan karena matanya buta, saya pernah masuk ke WC, kamar mandi, lagi buang hajat dia bilang. Karena beliau buta, beliau tidak lihat. Dia bilang, saya merasa seperti ada orang di kamar mandi. Saya tanya, siapa kamu? Ditanya, apa kamu? Ditanya nama istrinya, saya nggak usah sebutin. Lalu kemudian istri mengatakan, iya. Kata Syekh, jangan di sini, di luar saja, saya lagi buang air, baunya nggak enak. Apa kata perempuan itu? Kata Syekhnya, ini gara-gara kata-kata ini saya makin menghormati dia, saya makin mencintai dia. Dia bilang, sudah tradisi suku kami di Indonesia, itu kalau suami buang air besar dibersihin, dia yang bersihin. Kata Syekhnya, saya berterima kasih luar biasa dengan kalimat itu, tapi biarkan saya bersihkan diri saya sendiri. Setelah dia bersihkan, Syekhnya keluar lalu berbicara mengatakan, saya belum pernah menemukan ada istri walaupun beliau poligami yang memiliki niat seperti kamu. Luar biasa kebaikannya. Jadi ada orang sampai pada tingkat khidmah pada pasangan itu udah melampaui rata-rata yang apa yang dibayangkan oleh umumnya orang, atau bahkan tidak dibayangkan. Jadi memang pasangan suami istri itu adalah hal yang luar biasa. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau orang tua kita meninggal, laki-laki, misalnya kita laki-laki di sini, ibunya meninggal, ya, maka dia tidak boleh mandikan ibunya, karena melihat aurat kan. Ibunya sudah dewasa, dia juga sudah dewasa, nggak mungkin. Yang boleh mandikan sesama jenis, anak perempuannya. Kalau ayah kita bebas, kita boleh mandikan, laki-laki sama laki-laki. Yang boleh mandikan perempuan. Sekarang balik juga, akhwat kita, ummahat kita di sini tidak bisa memandikan jenazah ayahnya, karena melihat aurat. Perhatikan di sini, suami istri boleh. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya kau meninggal duluan, aku akan memandikan dan mengurus jenazahmu. Karena sudah bebas untuk melihat aurat. Kita tahu juga anak-anak kita kalau sudah sinnut tamyiz, umur 10 tahun, nggak boleh lagi kita mandiin. Laki-laki sini nggak boleh mandiin anak perempuannya atau lihat badannya walaupun belum balik. Ibu-ibu juga begitu kepada anak laki-lakinya, 10 tahun sudah nggak boleh. Dan umumnya Allah sudah buat mereka punya rasa malu. Biasanya kalau kita mau lihat, enggak, dia nggak mau tutup pintu segala macam, itu bagus, positif, nggak ada masalah. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah suami istri berlaku pada mereka segala sesuatunya. Yang selama ini badan kita selalu kalau masuk kamar mandi tutup, yang selama ini kita kalau mau keluar selalu tutup dengan kain, mereka bisa mengetahuinya atau pasangan kita bisa mengetahui. Jadi perlu difahami poin ini teman-teman sekalian. Ya. Rumah tangga itu adalah Allah memang menjadikannya sebagai tanda kutip pabrik manusia, dan saatnya di situ kita melampiaskan syahwat kita yang halal dan menikmati semua jenis kalimat, kata-kata, semua tatapan mata, semua ucapan, semua sentuhan bibir, semua sentuhan tangan, segala sesuatu. Maka harusnya kita faham poin ini. Pasangan kita diberikan hak oleh Sang Pencipta Allah dan kita harus penuhi. Kita sekarang bicara tentang haknya istri. Laki-laki di sini harus faham dan berikan itu karena Allah. Ibu-ibu juga bisa menuntut karena Allah tuntutannya, tentu dengan cara yang baik. Yang pertama adalah disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, diperlakukan secara patut. Yang dimaksud secara patut adalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Seorang suami bertutur kata yang baik, memerintah dengan cara baik, mengingatkan dengan cara baik. Boleh tegas, tidak boleh keras. Boleh tegas, saya nggak suka ini, jangan diulangin. Tapi nggak boleh keras. Keras itu mencaci maki, ya, memukul, itu nggak ada dalam Islam sama sekali. Orang mukmin tidak akan melakukan itu. Nggak ada laki-laki mukmin itu main tampar, main tonjok, main tendang, itu semua manusia dari mana ini? Ya? Dari hutan rimba kali masuk. Ya.
Dari mana ini? Tonjok-tonjokan dengan istri. Bukan istri lawan antum itu. Hah? Itu lakukan di sana di kancah peperangan. Musuh saja kalau sudah menyerang nggak boleh ditonjok. Hah? Ditawan. Apalagi istri. Ya. Baik lisannya fokus dengan pasangannya. Seperti di Saudi kita kalau keluar semua perempuan berhijab. Tidak ada sesuatu yang membuat orang akhirnya terfikir, oh ini lebih baik daripada istri saya. Kan gitu. Begitu juga wanita berhijab, maka mereka menjaga diri mereka, enggak sibuk melihat orang-orang. Ya. Walaupun kalau ada interaksi yang tidak bisa kita hindari kayak di pasar, kayak harus. Tapi biasanya yang bahaya tontonan, karena tontonan itu kan kita duduk siap menonton, kan itu. Akhirnya kejiwaan kita siap menerima, pikiran kita siap mencerna. Ini bahaya, bisa mengubah pola hidup, pola fikir, pola makan, berubah semua dengan tontonan ini. Maka bahaya sekali. Makanya ada orang kadang-kadang nuntut pasangannya melampaui batas. Kamu harus bisa menari seperti perempuan itu. Kamu harus bisa, laki-lakinya juga menyanyi seperti laki-laki itu. Ya susah lah. Ya. Apalagi lagu India, mana ngerti dia? Enggak bakal bisa itu. Maksa pasangan kita seperti orang India, gimana cara? Kita ini orang Melayu, orang Indonesia. Beda alamnya gitu kan. Orang Indianya aja belum tentu bisa ikuti artisnya kok. Apalagi kita mau ikut-ikutan ini. Dan memang aneh kalau kita ikut-ikutan seperti itu, karena itu memang alamnya mereka beda. Jadi tidak usah ya. Kita boleh tingkatkan skill. Setiap orang yang kita perlu membaca, menambah informasi bagaimana menjadi suami yang terbaik, bagaimana menjadi istri yang terbaik. Agama sudah perintahkan dandanan yang baik, pakai minyak wangi yang wangi, sisir rambut yang wangi, ya tutur kata yang santun, sudah cukup kok sebenarnya. Dan kata beliau, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha idha ta'imta wa taksuha idha ktasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan. Jadi ini makanan penting sekali. Penting sekali. Sampai subhanallah saya dengar ada beberapa ummahat kita nggak mau makan sampai suaminya pulang ke rumah. Ini satu penghargaan yang luar biasa. Gitu. Akhirnya suaminya juga jadi tahu dia nggak akan makan di luar. Dia makan sedikit pulang ke rumah tetap makan di rumah. Saya sampai sekarang punya kakak ipar di kota Makassar, masya Allah. Dia menikah dengan kakak saya perempuan. Itu sampai sekarang dia sendiri bilang sama saya kalau di luar tidak makan, pulang ke rumah. Karena dia panggil nama kakak saya, dia bilang masak buat saya. Jadi sudah bertahun-tahun anaknya sudah sampai menikah, sudah ada cucunya malah. Tapi memang dia merasa makanan itu penting, punya pengaruh besar ya. Jadi ada orang subhanallah makan pikirin dirinya sendiri. Nah. Dan kalau suami pulang temani duduk makan. Istri sudah masak, teman-teman biar kenyang incipin makan sedikit. Duduk, puji makanan itu. Royal dengan pujian kepada pasangan penting. Puji, nggak apa-apa. Asal betul, tidak ada kedustaan, gitu kan? Dalam arti kata sini pujiannya positif. Misal kita mengatakan makanannya masya Allah masih hangat ya, yang positifnya mana? Mungkin makanannya asin, tapi kita cari yang positifnya. Oh ini makanan hangat enak ya, cocok kalau musim lagi udara begini. Ini pas sekali bumbunya atau apalah ya. Mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit nanti lain kali dikurangin ininya ya, dengan santun, dengan baik. Ya. Kan bisa semuanya nih, asal mau saja masalahnya. Kita kadang-kadang tidak mau atau bahkan mungkin belum punya pengalaman, belum tahu akhirnya tidak melakukannya atau mungkin kedangkalan pemahaman terhadap hukum syar'i. Rasulullah SAW menyebutkan hak pertama bukan rumah, bukan transportasi, makanan. Berarti makanan punya pengaruh besar loh. Sampai saya pernah bilang di dalam pelatihan rumah tangga, saya bilang ibu-ibu kalau mau suaminya tenang di rumah, penuhi 3 hal, tatapan matanya, perutnya dan kemaluannya. Karena memang wanita, laki-laki itu suka kalau dia pulang ke rumah semua sudah rapi, istrinya sudah wangi, tatapan mata, dia akan rindu untuk cepat kembali ke rumah. Ya. Kalau setiap pulang ke rumah ngomong mulutnya masya Allah baunya, ya. Dekat sedikit juga ketiaknya baunya masya Allah. Ya. Larilah si suami. Dia berharap pulang kapan istri saya tidur nih, mudah-mudahan kalau saya pulang dia sudah tidur. Ya. Karena takut ketemu. Kadang-kadang ada perempuan gitu dinasihatin. Bagaimana cara bahasanya? Ini saya baru beliin odol baru ya. Nggak ngerti dia. Ini odol baru ini wangi gitu. Dia nggak ngerti. Oh iya dikasih pembantu.
atau dia taruh saja dia nggak pakai. Ini harus peka memahami masalah-masalah seperti ini. Sensitif sekali. Baiklah, masalah makanan penting. Dan teman-teman kalau makan sesuatu di luar enak, laki-laki belikan istri, bawa ke rumah. Ini tadi saya makan enak, beliin. Oh saya sudah kenyang nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah tahu. Tadi saya makan ini. Kan dia merasa ada kontak batin karena makanan kita perhatian. Begitu juga dengan istri. Beli makanan apapun, keluar sama teman-teman, lagi ke Bogor, lagi kemana, keluar sama keluarga, tentu ada mahramnya misalnya sama keluarga, kemudian pulang bawa makanan khas. Tadi saya makan ini enak loh, ya. Bungkusin, buatin buat suami misalnya, itu penting. Memberinya pakaian jika engkau berpakaian, ini yang tadi saya bilang berimbang di antara keduanya, berimbang ya, pakaian-pakaian dipakai semuanya bagus, santun, baik ya, dan boleh kita menikmati pakaian, ya, tidak ada masalah. Janganlah memukulnya pada wajah dan jangan menjelek-jelekkan. Ini yang paling banyak berbekas pada jiwa wanita, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah jelekin dia. Udah selesai. Gak usah bilang kamu dasar pendek, kamu dasar gembrut, kamu dasar begini. Ini hindari semua. Karena kata-kata yang kita ucapin itu terekam sampai dia mati. Kata-kata yang dia ucapin bagi kita sudah dibuang. Makanya salah satu karakter wanita yang saya bilang adalah tanda kutip pendendam. Laki-laki tidak. Nah, sudah tahu buktinya kan? Pernah saya jelasin yang lalu. Sekarang bapak-bapak kalau lagi ribut sama istrinya, baca WA-nya nih, oh macam-macam tulisannya. Kita marah pertama, tapi 2 hari lagi kira-kira diapain WA-nya? Dihapus. Ngaku nggak? Iya kan? Paling dihapus, sudahlah, sudah selesai, nggak usah disimpan. Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar sama suami, dihapus WA-nya? Nah, masalahnya itu. Biar sudah 1 tahun yang akan datang lagi baikan nih, lagi keluar kota sama-sama. Terus sempat tersebutkan ada satu masalah yang dulu, itu kan dulu pernah begini. Bahkan kau pernah WA begini. Enggak, kata suaminya, mana? Ini buktinya. Masih ada. Nah, jadi perempuan tuh cocok jadi penyelidik. Suka nyimpan-nyimpan. Sekarang ibu-ibu saya ajar caranya, ikuti cara laki-laki dalam masalah ini. Ada sesuatu, udah selesai, clear masalahnya, hapus semuanya. Gak boleh disimpan. Karena itu pemicu syaitan. Bahaya sekali. Gak usah ingat-ingat kata-katanya lagi. Sudah selesai. Orang mukmin harus clear. Allah saja kalau kita minta maaf dimaafin kok. Dan dihapusin semua bekas-bekasnya. Masa kita enggak gitu ya. Jadi hati-hati, jangan pernah memukul. Wajah terutama. Wajah itu dimuliakan sama Allah. Banyak orang tampar segala macam ini, hati-hati bapak-bapak. Dan jangan menjelek-jelekkan. Jangan menjelek-jelekkan. Wajah istri untuk dicium, bukan untuk ditampar. Ya, untuk ditatap, bukan untuk ditampar. Hati-hati. Dan banyak laki-laki yang luar biasa kasarnya. Ya. Jangan menjelek-jelekkan, jangan pernah jelekkan dia, jangan pernah jelekkan perbuatannya, karena berbekas semuanya. Jadi rangkul untuk keluar dari masalah itu. Dan jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Ini yang tadi kita bilang hajar. Jadi nggak boleh pergi ke rumah orang tua, nggak boleh pergi ke rumah teman, di rumah saja. Jadi biar istri tahu kalau kita ada di kamar sebelah misalnya, ya, dihajar, dia tahu. Kalau sholat tetap kita bangunkan, nyalain lampu di kamar, sholat sudah subuh, lalu kita pergi. Ya. Seperti itulah. Dalam sabda beliau yang lain, tentu hadis ini diriwayatkan tadi Imam Abu Dawud nomor 2142 dengan sanad hasan. Dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ingatlah bahwa hak mereka para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dan memenuhi pakaian dan makanan mereka. Itulah alam wanita. Bagaimana kita memberikan kepada mereka makanan dan pakaian yang membuat mereka puas dan suka. Ya. Dan juga sabda Nabi SAW, dan itu tadi hadis sudah kita sebutkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 1163, dan sabda Nabi SAW selanjutnya adalah la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku darinya, niscaya dia rela terhadap perilaku yang lain. Istri kita juga manusia. Misal ada perempuan menonjol sekali di masakan, itu kelebihannya, pujilah dia di situ. Mungkin dia kurang dalam penataan rumah. Mungkin ada perempuan dalam mengatur pakaian, kerapian rumah bagus, tapi nggak bisa masak. Kalau ada yang Allah berikan kepada kita, masya Allah, wanita yang bisa mengatur semua itu sangat luar biasa.
udah rumahnya bersih, dianya bersih, masakannya enak, karunia dari Allah. Tapi seorang mukmin harus paham, kalau ada kekurangan istri, selama bukan pelanggaran agama ya, cuma masalah-masalah khidmah pelayanan, maka dia, kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya jika ia membenci satu perilaku, ada yang dia tidak suka karena kekurangan, niscaya ia rela dengan perilaku yang lainnya. Ini masalah bergaul dengan cara patut. Yang kedua, mengajarinya atau mengajari istri tentang perkara-perkara agama yang penting jika sang istri belum mengetahuinya. Ini penting sekali. Jadi seperti ummahat kita, akhwat kita diizinkan oleh suaminya pergi ta'lim, itu penting. Bapak-bapak jangan larang suami istrinya pergi belajar agama. Jangan larang. Karena itu maslahatnya buat kita sendiri sebenarnya. Kalau bapak-bapak memahami itu, ikhwah kita memahami berapa besar pengaruh kebaikan perubahan pada istri kalau dia pulang dari pengajian, maka dia tidak akan melarang. Karena perempuan pakai perasaan. Kapan ibu-ibu kena perasaan dari sisi agama beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin dia tahu tentang sholat malam, tapi kalau dia capek dia mengatakan saya capek, mungkin besok aja saya sholat. Perempuan belum tentu begitu. Mungkin kalau dia kena perasaan secara keimanan, walaupun capek dia bisa bangun sholat malam. Kena perasaan beda. Ya. Di sini kita harus mengajarkan dan membiarkan mereka mendalami agama yang dalam, ya. Baik itu dengan cara hadir di pengajian atau kita memberikan fasilitas yang lengkap. Sekarang sudah ada internet, ya, dengan segala macam perusahaannya berbeda-beda bersaing. Sudah sangat cepat, kita bisa pasang di TV, ya. Saya pernah mengunjungi rumah seorang muslim, saudara kita, dia lihatin ke saya, jadi dia sudah pakai internet yang cukup bagus di rumah, semuanya sudah tinggal acara ceramah. Istrinya pun habis masak, dia lagi di kantor, tinggal putar YouTube ceramah, Ustadz Fulan, tinggal nonton saja. Karena biasanya kalau acara TV, kalau luput jamnya kita nggak bisa kan. Kalau di YouTube kan kita bisa ulang-ulang, bisa kita pilih lagi, bisa dinonton lagi, walaupun kita tidak sempat hadir tadinya. Positif, siapkan fasilitas itu di rumah. Jadi buat di rumah itu betul-betul suasana islami dan disiapkan semua fasilitasnya. Atau mengizinkannya untuk menghadiri majelis-majelis taklim untuk belajar karena kebutuhannya untuk mempelajari agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman yang juga wajib dipenuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayat. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya buat dia faham agama supaya dia tidak berbuat hal-hal yang berbau agama. Saya sedih kalau melihat atau mendengar sebagian akhwat kita atau umat kita mengeluh, ya kadang-kadang kami mau pergi ta'lim dilarang oleh suami. Sayang sekali. Dia tidak faham kalau suaminya tahu bagaimana pengaruh secara kejiwaan karena hadir di pengajian itu luar biasa. Dia akan lebih santun dengan suaminya, dia akan lebih khidmah, dia akan lebih takut kepada Allah dalam hak-haknya, itu akan tertanamkan, ya. Kata beliau, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan nomor 1163. Jadi tentu hadis ini sahih karena riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin au asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada tangan kalian. Bapak-bapak, saya kasih resep sederhana, walaupun ini rahasia di antara kita, cuma pakai mic apa boleh buat, ibu jadi dengar gitu kan. Tidak bisa matiin, harus dengar gitu. Jadi kalau istri berbicara sesuatu, sekali lagi, omongan-omongan yang tidak nyaman tinggalkan saja. Ditinggalkan maksudnya tidak usah dihiraukan, tetap ada di situ tapi nggak usah dihiraukan. Kita buat teh sendiri, kita buat kopi, kembali lagi dengarin, biarin saja, anggap orang sedang berdongeng. Biarin dia ngomong, nggak apa-apa. Itu kuncinya. Dan jangan terpengaruh dengan setiap statementnya perempuan, karena perempuan kalau sampaikan sebuah statement, dia tidak fikir jangka panjangnya, sekarang saja. Lagi marah ya sekarang, mau cerai, mau mati, mau apa, terserah, nggak mau tahu. Kalau kita laki-laki kan berpikir panjang, makanya perceraian ditaruh di tangan laki-laki. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari berapa kali ibu ceraikan suaminya?
Saya mau tanya, terlambat sedikit saya ceraikan kamu. Hah? Semua cerai. Jadi kalau mendengar kata-kata cerai dari lisan istri sudah biasa itu. Itu sudah, jangan dihiraukan, jangan menjadi beban pikiran. Nah, anggap angin lalu. Kalau dia ngomong sesuatu yang positif baru kita tanggapi. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Istrinya marah, ngoceh-ngoceh, dibiarin sama Umar. Sampai ada sahabat mau mengeluh, istrinya juga bicara begitu di rumah. Oh, ternyata rumah Umar didengar dari luar suaranya istrinya Umar. Kau Umar begini, kamu begitu, kamu begini, segala macam. Umar diam saja. Orang ini pulang. Akhirnya Umar dengar ada orang dari depan pintu. Dibuka pintu sama dia. Dikejar orang itu. Kenapa kau pulang? Amir Mu'minin, masalah kita sama. Di rumah istri saya banyak ngomel-ngomel, di sini juga Anda diomelin gitu. Dia bilang perempuan, dia udah masakin masakan saya, dia udah cuciin baju saya, dia jadi ibu anak-anak saya. Udahlah, anggap saja dia ngomel. Ya, maaf ibu-ibu ya, anggap radio rusak. Lah, kalau dia sudah ngomong kasar, pulangin saya ke rumah orang tua saya nyesel nikah sama kau, masa mau dilayani? Hah? Kira-kira, masa mau dilayani? Oh iya, saya pulangin kamu sebentar, kan tidak mungkin. Hah? Nanti akhirnya kau sudah dibawa pulang di mobil tengah jalan baru nyesel-nyesel. Jangan, tidak usah dilayani. Tanda kutip tadi ya, radio rusak itu. Hanya supaya mudah difahami. Tapi kalau nanti, kalau coba terapin, kalau memang ada bapak-bapak yang Allah uji gini, istrinya suka ngomel, coba terapin. Kalau dia lagi ngomong, walaupun kita pegel, dengarin aja. Nanti sekali dua kali dia tidak mau lagi ngomel tuh, karena dia tahu tidak ditanggapi. Nah, dia jadi berhenti sendiri. Sudah tahu ya? Senyap suara bapak-bapak ini. Entah paham atau enggak ini.